Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah kalian atau Anda sendiri itu pernah membayangkan sebuah lingkungan kerja di mana loyalitas itu diukur dengan seberapa dekat Anda dengan ambang kematian? Nah, di Jepang, fenomena ini itu nyata dan memiliki nama yaitu karoshi. Nah, namun di tengah tekanan struktur organisasi yang begitu kaku, muncul sebuah paradoks bisnis yang sangat unik. Ketika fungsi manajemen stres di kantor gagal, lahirlah industri baru yaitu konsultan insight. Nah, kami dari kelompok 4 itu dalam rangka tugas ujian akhir semester pengantar manajemen bisnis akan mengajak Anda sekalian untuk membedah mengapa manajemen konvensional di Jepang mulai retak dan bagaimana bisnis jasa pengundaan diri menjadi sinyal darurat bagi dunia manajemen modern. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya yaitu Anissa Muflatun Hasanah. Saya Ardinta Sabrina Utami. Saya Davina Alexandrawan. Saya Muhammad Haris Alfarisi. Saya Muhammad Helmi Fawas Nurandi. Saya Aditya Alfa Pangestu. Saya Rahman Tajisi Saputra Simarmata. Saya Hesti Purwati. Lalu masuk ke materi yang utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, di sini kita akan membedah fenomena nyata yang melatar belakangi masalah ini, yaitu budaya kerja. Para pekerja di para pekerja dihadapkan pada budaya kerja yang intens. Di Jepang, jam kerja standar seringkali bergeser menjadi dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Hal ini bukan semata-mata karena beban tugas. Oke, jadi isi PDF tersebut itu menyoroti dampak ekstrim dari budaya kerja berlebihan atau overwork melalui dua kasus tragis. Kasus pertama adalah seorang reporter NHK berusia 31 tahun yang meninggal dunia akibat gagal jantung setelah menjalani lembur hingga 159 jam dalam 1 bulan. Menunjukkan tekanan kerja yang melampaui batas fisik manusia. Nah, jadi kasus kedua melibatkan seorang dokter muda berusia 26 tahun di Kobe yang bunuh diri setelah harus bekerja lembur lebih dari 200 jam per bulan. Mencerminkan beban mental dan psikologis yang sangat berat. Situasi ini semakin diperparah oleh budaya sosial dan organisasi yang memandang pengunduran diri atau resign sebagai sesuatu yang memalukan atau tidak dapat diterima. Objek studi dalam penelitian ini adalah Momori, sebuah jasa konsultan yang berfokus pada pendampingan karyawan Jepang dalam proses pengunduran diri dari tempat kerja. Istilah Momori sendiri berarti saya sudah tidak sanggup lagi, yang mempresentasikan kondisi psikologis banyak pekerja yang mengalami tekanan kerja berlebihan. Layanan ini berlokasi di Minato, Tokyo, dan beroperasi secara profesional dengan membantu klien dalam komunikasi pengunduran diri, negosiasi dengan perusahaan, hingga aspek administratif dan hukum yang terkait. Kehadiran Momori tidak terlepas dari fenomena stres kerja ekstrim dalam budaya kerja Jepang, seperti jam kerja yang panjang, tekanan hierarki, dan stigma negatif terhadap karyawan yang ingin resign. Oleh karena itu, Momori muncul sebagai respon langsung terhadap permasalahan struktural di dunia kerja, sekaligus menjadi indikator adanya pergeseran kebutuhan pasar tenaga kerja, di mana kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan mulai menjadi perhatian utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa layanan profesional tidak hanya dibutuhkan untuk pengembangan karir, tetapi juga sebagai solusi keluar ketika sistem kerja yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan psikologis pekerja. Lalu selanjutnya ada dalam manajemen bisnis, yaitu sumber stres berdasarkan teori. Yang pertama ada job-related stressors. Yang dimaksud di sini adalah tekanan yang muncul karena isi dan tuntutan pekerjaan itu sendiri, di mana karyawan diberi beban kerja yang sangat berlebihan dengan jam kerja yang panjang yang seringkali melewati batas wajar. Selain itu, perusahaan menuntut kinerja tinggi dan maksimal, tetapi tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai seperti jumlah tenaga yang cukup, waktu istirahat, pelatihan, atau fasilitas yang mendukung. Akibatnya, karyawan terus bekerja dalam kondisi lelah dan tertekan. Yang kedua ada group and organization related stressors. Stres ini berasal dari lingkungan sosial dan budaya kerja, di mana budaya hierarkis yang kaku membuat atasan itu sulit dikritik dan keputusan jadi dipertanyakan, di mana ada norma
tatemae yang mendorong karyawan untuk menahan perasaan dan tidak menunjukkan keberatan, meskipun mengalami tekanan berat. Di sisi lain, resign sering dianggap sebagai bentuk kegagalan atau ketidakloyalan, sehingga karyawan merasa terjebak dan komunikasi pun menjadi tertutup karena masalah jarang dibicarakan secara terbuka. Yang ketiga ada work-life balance stressors, di mana stres ini muncul karena hampir tidak ada pemisahan antara waktu kerja dan waktu pribadi, yaitu pekerja terus masuk ke ranah kehidupan pribadi, baik melalui jam kerja yang panjang maupun tuntutan untuk setiap bekerja. Akibatnya, waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga, dan pemulihan mental sangatlah terbatas, sehingga karyawan ini mengalami kelelahan fisik dan emosional yang berkepanjangan, di mana secara keseluruhan ketiga jenis stres ini saling memperkuat dan menciptakan kondisi kerja yang tidak sehat bagi karyawan. Selanjutnya ada solusi proaktif dan rekomendasi. Yang pertama ada solusi berfokus pada masalah. Pada bagian ini, itu menjelaskan langkah konkret dan praktis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh karyawan. Yang pertama, karyawan disarankan menggunakan bantuan tenaga profesional dengan biaya 2,3 juta atau 22.000 yen. Yang kedua, pengurus proses resign dan negosiasi perusahaan. Karyawan selalu dibantu dalam proses pengunduran diri agar sesuai aturan dan negosiasi hak karyawan. Tujuannya supaya karyawan tidak merasa dirugikan. Yang ketiga, bantuan hukum jika terjadi sengketa. Karyawan mendapatkan pendampingan hukum agar hak-haknya tetap terlindungi. Yang kedua, berfokus pada emosi. Pada bagian ini, itu menekankan kesejahteraan mental dan psikologis karyawan. Yang pertama, dukungan emosional dan validasi. Karyawan selalu diberi ruang untuk didengar dan rasanya diakui agar tidak merasa sendirian dan dianggap remeh. Yang kedua, mengurangi tekanan dan beban psikologis. Dengan adanya dukungan, bisa mengurangi kecemasan, tekanan mental, dan stres kerja karyawan. Yang ketiga, membantu karyawan yang merasa terisolasi. Karyawan yang merasa sendirian atau terasingkan di lingkungan kerja akan dibantu agar merasa lebih aman dan didukung. Selanjutnya, untuk rekomendasinya yaitu untuk pemerintah atau perusahaan, problem fokus. Jadi yang pertama itu ada penegakan hukum batas jam lembur lebih ketat. Artinya perlu ada aturan yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat agar jam kerja berlebih itu benar-benar dibatasi. Kemudian ada resign pekerjaan atau flexible hours, kerja remote and nilai output. Jadi ini maksudnya adalah kita bisa memikirkan ulang pola kerja misalnya dengan memberi fleksibilitas jam kerja, opsi jam kerja jarak jauh, remote, dan lebih menilai hasil atau output karyawan, bukan hanya lamanya mereka itu di kantor. Kemudian yang ketiga ada program job rotation. Jadi dengan memutar posisi atau tugas karyawan ini bisa mendapatkan variasi dan mengurangi kejenuhan. Lalu untuk perusahaan emotion focus. Yang pertama itu ada Employee Assistance Program (EUP). Itu adalah program bantuan profesional seperti konseling untuk membantu karyawan yang menghadapi masalah stres, kecemasan, dan juga masalah pribadi lainnya. Kemudian yang kedua ada pelatihan manajemen pencegahan power. Jadi, khususnya pelatihan untuk mencegah power harassment atau penyalahgunaan kekuasaan agar atasan bisa memimpin dengan lebih empati dan adil. Lalu yang ketiga yaitu ada budaya mengizinkan istirahat sakit dan cuti, yakni budaya di mana mengambil hak istirahat, sakit atau cuti adalah hal yang wajar, tanpa membuat karyawan itu merasa bersalah atau dihakimi. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini untuk memperbaiki sistem dan memberi dukungan psikologis kita, itu bisa menciptakan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Nah, pada bagian analisis dan kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa Momuri hadir karena adanya market gap antara budaya kerja tradisional dan kebutuhan karyawan modern saat ini. Banyak perusahaan masih menerapkan sistem kerja lama, sementara karyawan sudah membutuhkan lingkungan kerja yang lebih sehat dan seimbang. Masalah SDM yang bersifat sistematik ini, seperti jam kerja berlebihan dan tekanan kerja yang tinggi, justru membuka peluang bisnis baru. Momuri hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut dengan membantu perusahaan menangani kelelahan kerja karyawan. Nah, kesimpulannya, fenomena karosi merupakan puncak dari sistem kerja yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya satu arah. Diperlukan pendekatan multi-level, yaitu menggabungkan solusi reaktif seperti memuri, sekaligus solusi proaktif melalui perubahan kebijakan dan budaya kerja agar lebih manusiawi dan berkelanjutan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menjelaskan pengertian dari Koroshi dan juga Momori. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih bila ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.